Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah di masjid tempat Anda salat tarawih menggunakan zikir-zikir tertentu di antara rakaat-rakaat salat tarawih? Pada bulan Ramadan, ketika melaksanakan salat tarawih, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar lantunan zikir, lantunan bacaan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin di antara rakaat-rakaat salat tarawih. Begitupun juga dengan ucapan ridha kepada Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, dan Sayyiduna Ali. Namun tahukah kita bahwa zikir ini ada sebahagian yang menolak, atau dalam kata lain, hal ini masih dalam wilayah perdebatan para ulama. Nah, pada dasarnya amaliyah ini tidak memiliki dalil khusus, sehingga tidak heran jika kita melihat ada yang mendukung dan banyak pula yang menolak amaliyah yang satu ini. Mengapa mereka menolak? Karena memang tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalil dari sunnah atau hadis, dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah otomatis hal ini tidak boleh kita lakukan atau bahkan berdosa jika kita mengamalkan? Ada 3 hal yang mesti kita ketahui agar kita bisa menerima amaliyah ini. Yang pertama, bahwa memang kita tidak menggunakan dalil khusus, namun banyak dalil-dalil umum yang bisa kita gunakan sebagai landasan kita dalam melaksanakan bacaan zikir di antara salat tarawih ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian telah rampung melaksanakan ibadah salat, maka ingatlah Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun berbaring. Dalil ini sangat jelas bahwa dalam setiap salat, setelah selesai salat apapun itu, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan ayat-ayat yang lain yang menganjurkan kita untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, tanpa membatasi kapan kita untuk berzikir. Ini dalil yang pertama. Namun konsekuensi dari poin yang pertama ini adalah, jika yang kita gunakan adalah dalil umum, maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak mengamalkan hal ini. Dan kita tidak boleh mematok bahwa harus redaksi seperti ini yang boleh dibacakan. Di tempat-tempat yang lain memiliki redaksi sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan qasidah. Bahkan di zaman dahulu ada yang membaca Al-Quran. Bahkan ada yang bertawaf di sekitar Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yaitu ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengajarkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, alla tu salatun bisalatin hatta yatakallama aw yakhruj. Yang artinya,
sahabat Muawiyah berkata agar tidak menyambung satu salat dengan salat berikutnya kecuali ia berbicara atau berpindah tempat. Nah, jika berbicara saja dibolehkan, maka tentu saja secara nalar fikih berzikir, membaca salawat, menyebut nama sahabat itu tentu saja adalah hal yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, yaitu tentang di zaman para salaf mereka ada yang menambah jumlah rakaat salat tarawih dengan dalih bahwa penduduk Makkah ketika selesai 2 kali salam salat tarawih atau 4 rakaat salat tarawih, mereka istirahat. Di waktu istirahat ahlu Makkah, mereka menggunakan waktu tersebut untuk bertawaf di sekitar Ka'bah sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Maka penduduk Madinah yang cemburu melihat kelebihan yang didapatkan oleh penduduk Makkah karena mereka berada di Ka'bah, maka penduduk Madinah berinisiatif untuk menambah jumlah rakaat salat tarawih menjadi 36 rakaat dengan dalih agar paling tidak menyamai pahala atau keutamaan yang didapatkan oleh penduduk Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa mengambil waktu di sela-sela salat tarawih untuk melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengandung pahala seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertawaf, itu tentu saja hal yang sama sekali tidak dilarang di dalam agama. Olehnya itu, saya membacakan pendapat dari 2 ulama kita. Yang pertama yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika beliau ditanya persoalan ini, beliau menjawab, lam nara syai'an fis sunnah wala fi kalami ashabina. Dalam hal ini, kata beliau, kami tidak melihat bahwa ini masuk dalam kategori sunnah, dan tidak pula pendapat sahabat-sahabat kami atau pendapat golongan kami yang setuju terhadap hal itu. Fahiya bid'atun yunha anha, maka dia termasuk bid'ah yang terlarang bagi may ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatun fi hadzal mahalli bi khususihi, yaitu bid'ah bagi orang-orang yang menganggap bahwa melaksanakan hal tersebut adalah termasuk sunnah baginda Rasulullah, ada prakteknya dari baginda Rasulullah secara khusus, dan duna may ya'ti biha la bihadzal qasdi, orang yang melakukan hal tersebut bukan dengan niat seperti itu, yaitu dalilnya secara umum, maka hal tersebut tidak mengapa, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kemudian yang kedua yaitu fatwa dari Mufti Al-Azhar As-Sabiq yang terdahulu, yaitu Syekh Atiyah Saqar, di mana Syekh Atiyah Saqar ini ketika ditanya hal tersebut, beliau menjawab, laisa hunaka nassun yamna'u minadz-dzikri awid du'ai aw qira'atil qur'ani fil fasli baina kulli rak'ataini minat tarawih. Tidak ada satu dalil pun yang melarang orang untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dalam antara 2 rakaat salat tarawih, au kulli arba'in minha masalan, atau di antara 4 rakaat salat tarawih, maksudnya 2 kali salam. Wa huwa dakhilun tahtal amril 'ammi bidzikri fi kulli hal, maka ia masuk dalam bab zikir secara umum yang itu sama sekali tidak
ada larangan kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.